Shalom anak-anak muda dimanapun berada, apa kabar sahabat kaum muda? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat, kasih dan kuasa dari Allah Bapa di sorga senantiasa menyertai sahabat-sahabat kaum muda dimanapun. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa kembali melalui firman Tuhan dalam ibadah Moria Youth hari Minggu 5 Juli 2020. Pada saat ini saya percaya dimanapun sahabat kaum muda berada, biarlah firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita lakukan boleh menjadi berkat bagi hidup kita berbahagia, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak buat waktunya. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. 1 bulan boleh kami lalui ya Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda. Kami bersyukur bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih setiap kami menjadi warga kerajaan sorga, bahkan menetapkan kami menjadi imam-imamnya sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini hamba-Mu berdoa agar setiap anak-anak muda yang mendengarkan khotbah ini dan juga melakukannya, hidupnya sesuai dengan kata Alkitab pasti berbahagia. Apa yang dikerjakan pasti berhasil, studinya berhasil, masa depannya indah, hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Kami bersyukur Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Itu artinya hamba berdoa agar siapapun yang jatuh dalam dosa, mari bangkit kembali, percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi orang berdosa, dan berjuang hidup benar, hidup dalam pertobatan, jadi berkat bagi sesama, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Hamba berdoa, siapapun yang sakit, pasti disembuhkan. Dalam nama Yesus, kami siap dengan firman Allah. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sahabat kaum muda dimanapun berada, sebagai hamba Allah, sebagai gembala gereja GBI Moria, saya pastikan bahwa hidupmu dan hidupku terjadi di dunia ini tidak kebetulan. Dan setiap engkau dan aku diciptakan segambar dengan Allah. Itu artinya, sekalipun kita dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa, mohon maaf, dari keluarga mungkin yang tidak terpandang, tetapi dengar baik, masa depan kita aman di tangannya Tuhan. Amin. Dan hidupmu, hidupku diprogramkan menjadi orang yang berhasil. Jadi anak-anak muda, sahabat kaum muda dimanapun berada, hidupmu dan hidupku diprogramkan untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang diberkati, dan harus jadi berkat bagi sesama. Itu sebabnya visi misi Moria Youth itu adalah berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, berdampak bagi bangsa. Berdampak bagi keluarga artinya anak-anak muda yang sudah dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, lahir baru. Kita harus suka menolong dalam keluarga, tidak ngebosi, ya kan? Tidak nyuruh-nyuruh, tidak perintah-perintah, tapi ikut ambil andil dalam keluarga, cuci piring, ya kan, cuci mobil, kalau punya mobil, cuci motor. Jadi di rumah itu harus saling tolong menolong, berdampak bagi keluarga. Jangan kita rajin pelayanan, ya kan, rajin ibadah, tapi malas-malasan di rumah, itu namanya nggak berdampak, ya kan. Kemudian berdampak bagi sesama, artinya anak-anak muda itu sudah belajar firman Tuhan, ibadah, bahkan mungkin sudah pelayanan, tapi kita juga harus berdampak bagi sesama, tidak pelit, ya kan, tidak suka menghakimi, tidak suka menggurui, tetapi berteman kepada semua orang, iya kan, tolong sesama, tidak suka mengutuk, tidak suka merendahkan, artinya berdampak kepada sesama. Kemudian berdampak bagi bangsa, kita anak-anak muda tidak narkoba, ya kan, tidak ikuti komunitas-komunitas yang salah, yang bisa mengganggu keamanan negara gitu. Terus kita anak-anak muda mendukung program-program pemerintah, sekolah yang benar, menjaga pergaulan, ya kan, supaya menghindari kehamilan di luar nikah gitu. Jadi ya kan sekarang teknologi, sahabat kaum muda bisa akses apapun dalam handphone saudara.
tetapi sebagai hamba Allah, sebagai gembala gereja GBI Moria, saya berdoa, sahabatku, dimanapun saudara berada menyaksikan khotbah ini, agar saudara berdampak bagi bangsa, ya jaga diri saudara. Amin, jaga kesucian, masing-masing kita berjuang hidup benar. Tiba waktunya setelah engkau diberkati, ayo, saudara beranak cucu. Alkitab katakan beranak cucu. Jadi saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi saat ini belajar, waktunya belajar, belajar. Waktunya kuliah, kuliah. Amin. Waktunya saudara meniti karir, ya sudah. Jangan buru-buru menikah. Saudara diberkati Tuhan, diberkati karirnya, ya senangkan orang tua dulu. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah anak muda yang berhasil. Sama-sama katakan, saya anak muda yang berhasil. Saya percaya, saya berdoa, saudara anak-anak muda yang berhasil. Ada satu teladan yang luar biasa, yaitu seorang pemimpin yang masih muda, tetapi orang ini luar biasa, saudara kasih Tuhan. Namanya Yosia. Kita lihat ayatnya. 2 Tawarik 34, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. 2 Tawarik 34, perjanjian lama, sahabat pemuda. 2 Tawarik 34, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Judul perikopnya, Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Kita mulai ya, 2 Tawarik 34, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Keren. Baru 8 tahun dan dia memimpin 31 tahun. Jadi usia 39 tahun sampai 39 tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Ayat 4. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupahan-pedupahan ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Ayat 5. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ayat 6. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ayat 7. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Haleluya. Seorang yang sangat muda, usia 8 tahun, menjadi raja bagi Yerusalem, tetapi dia berikan teladan yang luar biasa. Usia 8 tahun paling SD kelas 2. Iya kan? Kalau dia masuk SD kelas 1, umur 7 tahun, berarti kan SD kelas 2 8 tahun. Saya SD 6 tahun. Jadi kalau SD kelas 1 6 tahun, kelas 2-nya 7 tahun, kelas 3 lah ya. Jadi antara kelas 2 atau kelas 3. Tetapi luar biasa. Semua yang berhala diluluhlantahkan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, sahabat kaum muda yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bila engkau dan aku punya iman menjadi anak muda yang berhasil, minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan, saudara. Bila kita percaya, kita punya iman, kita berdoa selalu saya menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, masa depan saya indah, ada 3 hal minimal yang harus kita lakukan. Kita belajar di kisah Yosia ini. Yang pertama, saya mencatat sahabat kaum muda, ayat yang pertama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jelas, sangat-sangat mudah sekali. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi yang pertama saya mencatat di sini, saudara yang kasih Tuhan Yesus, adalah menghidupi firman Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus menghidupi. Sama-sama katakan, saya harus menghidupi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 7. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kata Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Jadi sahabat kaum muda yang kasih oleh Tuhan, sama seperti kata firman Tuhan di Injil Yohanes pasal yang ke-15 tadi yang baru kita baca. Saudara adalah ranting-rantingnya Tuhan. Jadi anak-anak muda harus menghidupi firman Tuhan. Sama seperti Yosia. Yosia berikan teladan, dia menghidupi firman Tuhan. Dikatakan ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sahabatku, benar menurut ukuran manusia belum tentu benar menurut ukuran Tuhan. Saya ulangi, benar menurut ukuran manusia belum tentu benar menurut ukuran Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, artinya hidupmu dan hidupku, pikiranmu dan pikiranku, hatimu dan hatiku sejajar dengan firman Tuhan. Percayalah, hidup kita pasti berhasil. Amin. Jadi bagianmu, bagianku adalah menghidupi firman Tuhan. Melakukan apa yang benar. Anak-anak muda, sekolah yang benar. Jangan nyontek, jangan kasih contekan. Iya kan? Pacaran jangan yang gak seiman. Harus pacaran yang seiman dan tidak sejenis. Amin. Iya dong. Iya dong. Ingat anak-anak muda, sahabatku, adik-adikku. Pacaran yang seiman tapi tidak sejenis. Iya. Pacaran dengan yang seiman tapi tidak yang sejenis. Iya kan? Iya kan? Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, kita harus apa? Bekerja yang jujur. Kalau sahabat kaum muda sekarang sedang meniti karir di dalam pekerjaan, kerja yang jujur. Ya kan, jangan kompromi dengan dosa. Tapi nanti kalau aku nggak ikuti apa kata atasanku, Pak Pendeta, aku nanti bisa disingkirkan. Dengar baik, kita masih punya Tuhan yang hidup, kawan. Tuhan masih sanggup bela kita. Amin. Pembelaan Tuhan itu dahsyat. Selama saudara dan saya menjaga hidup benar, Tuhan akan bela kita. Memang sakit sih, nggak enak disingkirin, nggak enak dijegal, nggak enak dicurangi. Tetapi dengar baik, selama kita berseru kepada Tuhan, pertolongan dari Tuhan itu indah. Haleluya. Jadi sahabat kaum muda, dimanapun berada, mari saya mengajak dalam kesempatan ini untuk menghidupi firman Tuhan. Sekolah yang benar, kuliah yang benar, kerja yang benar, usaha yang benar. Amin. Harus jujur. Ya kan, orang yang jujur itu nggak banyak alasan dan nggak suka ngeles. Iya kan, nggak suka ngeles, apa adanya. Begitu dia. Yang kedua, hal yang harus kita lakukan adalah yang kedua, ayat 3. Ayat 2 saudara ya. Kita mulai tadi ayat 1 dan 2, sekarang ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa lurus dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lurus. Ya kan, orang yang menghidupi firman Tuhan jujur dan lurus. Ayat 3, pada tahun ke-8 pada pemerintahnya ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud. Nah ini, yang ketiga ini, mencari Tuhan. Anak-anak muda bukan mencari jodoh. Saudara mungkin sering main games. Ya kan, mungkin saudara satu hari itu bisa main games 5 jam mungkin. Ya kan, mungkin 5 jam. Tetapi dengar baik, kurangilah. Kurangi main games. Paling 1 jam, satu hari paling 2 jam. Ya kan, sisanya saudara cari Tuhan. Bagi waktu untuk cari Tuhan. Berikanlah waktu untuk mencari Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara punya iman, masa depanmu berhasil, sekolahmu berhasil, karirmu berhasil. Ayo cari Tuhan. Cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, nanti semua berkat mengejar saudara. Matius 6 ayat 33. Injil Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama sahabatku, anak-anak muda dimanapun berada, mencari Tuhan dalam hidupmu setiap hari, saya pastikan sesuai dengan janji firman Allah, hidupmu pasti berhasil. Yosia masih muda belia, tapi dia mencari Tuhan. Dia berikan teladan yang indah bagi kita anak-anak muda. Amin. Mari cari Tuhan. Mari cari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, berkat yang akan mengejar kita. Percayalah.
Saya ulangi, setiap anak-anak muda, selama engkau dan aku sungguh-sungguh cari Tuhan, berkat mujizat yang akan ngejar kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, sahabat pemuda, bila kita punya iman menjadi anak muda yang berhasil, yang pertama, menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, aku harus cari Tuhan. Aku duduk diam dengan firman Tuhan. Aku baca firman Tuhan. Aku percaya masa depanku berhasil dalam Tuhan. Amin. Ketika kita cari Tuhan, semua dosa, semua kutuk, semua rancangan orang jahat akan dibatalkan dalam nama Yesus. Tuhan akan gantikan menjadi berkat dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara kasih Tuhan, ayat yang ketiga, tetap di bagian yang ketiga. Pada tahun ke-8 pada pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Ayat 4, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupan-pedupan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Yang ketiga, memiliki iman yang teguh. Yosia punya iman yang teguh. Iya kan? Dia nggak takut sama tua-tua. Dia nggak takut kepada orang yang berpengalaman. Selama orang tua itu nggak punya imannya, nggak seturut dengan firman Allah, iya kan? Dia habisin semua. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda seperti Yosia, harus seperti Yosia. Iya kan? Menjaga iman, berintegritas. Haleluya. Nggak mau kompromi dengan dunia. Semua penyembahan berhala itu bicara apa? Bicara tentang dunia. Haleluya. Jadi anak-anak muda harus punya pemahaman, punya persepsi, punya perspektif, punya sudut pandang itu sesuai dengan firman Tuhan. Yosia nggak takut sama orang-orang yang lebih tua dan dia lebih senior daripada sama dia. Dia nggak takut sama orang yang lebih senior kah, yang lebih berpengalaman kah dari dirinya, karena dia masih muda. Tetapi dia lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Anak-anak Tuhan, dimanapun kau berada, sahabatku, sekalipun kita masih muda, mari jaga iman kita. Amin. Jaga iman kita. Ada ayat yang sangat-sangat luar biasa di 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Sebab semua yang lahir dari Allah, yaitu saudara dan saya yang sudah dibaptis Islam, lahir baru, mengalahkan dunia. Amin. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Jadi sahabat kaum muda, sekalipun kita masih muda, sekalipun kita kurang pengalaman, tetapi selama kita imannya berakar kepada firman Tuhan, hidup kita pasti lurus dan tulus, dan kita berintegritas. Tidak mudah menyimpang ke kanan ke kiri, tidak kompromi. Amin. Kita berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, berdampak bagi bangsa. Amin. Dan kita tidak menghakimi siapapun. Karena begini sahabat kaum muda, ketika kita menjaga iman kita tetap benar di hadapan Tuhan, kita nggak sempat lagi untuk menghakimi orang, merendahkan orang. Amin. Tetapi kita mengasihi semua orang. Haleluya. Dan tidak kompromi dengan dosa. Kalau gara-gara nilai saya berdosa, lebih baik saya nilainya apa adanya. Ya kan? Yang penting saya jujur. Kalau gara-gara karir saya harus tinggalkan iman saya, lebih baik saya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Yang penting saya benar di mata Tuhan. Karena saya percaya yang pelihara saya bukan manusia, tapi Tuhan. Itu namanya menjaga iman. Kalau hanya gara-gara pasangan hidup, saya harus tinggalkan Tuhan Yesus, saya nggak mau. Saya percaya Tuhan akan sudah sediakan pasangan hidup yang seiman dan tidak sejenis dengan saya. Amin. Amin. Iya dong. Harus begitu anak-anak muda, dimanapun kau berada. Jadi, minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan bila kita punya iman menjadi anak muda yang berhasil. Yang pertama, menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, mencari firman Tuhan. Yang ketiga,
memiliki iman yang teguh. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa bagi setiap nama sahabat kaum muda yang menyaksikan khotbah ini. Aku berdoa siapapun mereka, dimanapun mereka tinggal, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, aku percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata semuanya sudah selesai. Bapa, aku berdoa, berkatilah studi mereka, berkatilah kuliah mereka, berkatilah karir mereka. Orang tua mereka juga diberkati, saudara mereka diberkati, sesama mereka diberkati. Dan siapapun yang menyaksikan acara ini, aku berdoa iman mereka diteguhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sahabat-sahabat kaum muda dimanapun berada, mari angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah Moria Youth. Tuhan Yesus memberkati. Maju dalam Tuhan ya. Dadah.